Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menunaikan sholat tarawih pada malam ini, sebagaimana program dari pengurus bahwa jadwal tausiah Ramadan kita pada malam ini adalah anjuran mensyukuri nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah syukur ini selalu menjadi buah bibir kita. Tiap-tiap pertemuan selalu diawali dengan ada yang mengatakan kita panjatkan puji dan syukur, tetapi dibantah oleh Gus Dur. Kata Gus Dur, syukur tidak pandai panjat. Maka banyak orang yang mengubah, memang tidak tepat kata-kata memanjatkan puji dan syukur, tetapi mengucapkan puji dan syukur atas nikmat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anjuran untuk mensyukuri nikmat itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni uzkurkum washkuruli wala takfurun. Apa kata Allah? Hendaklah kamu mengingat aku, berzikir kepadaku. Uzkurkum, jadi timbal balik. Ketika kita mengingat Allah, kata Allah, niscaya aku akan mengingat engkau. Nah, bagaimana cara Allah untuk mengingat kita ketika kita telah berzikir atau telah ingat kepada Allah? Maka Allah melimpahkan rahmat dan melimpahkan ampunannya kepada orang-orang yang telah berzikir kepadanya atau yang telah ingat kepada Allah. Kemudian kata Allah, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa syukur itu lawannya kufur. Kufur itu adalah perbuatannya. Kalau orangnya adalah kafir, artinya ingkar, maka sebelum kita mengkaji lebih jauh, terlebih dahulu kita harus tahu apa arti atau apa definisi dari syukur kepada Allah itu sendiri, atau mensyukuri nikmat Allah itu. Syukur itu dari asal kata syakara yashkuru syukran, sehingga kalau kita bertemu dengan anak pesantren, atau kalau kita sudah biasa banyak juga kita memakai dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika diberikan sesuatu oleh teman kita, apa jawab kita? Syukran. Syukran itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah terima kasih.
syukran. Jawabannya apa? Seperti itu. Terima kasih. Nah, ketika kita melihat apa definisi syukur, syukur itu adalah pujian karena telah mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu itu adalah nikmat. Apa bentuk-bentuk dari nikmat yang telah kita dapati itu banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama, nikmat kehidupan. Jadi hidup kita ini adalah nikmat. Kemudian setelah hidup, nikmat apa lagi yang kedua? Nikmat kesehatan. Setelah sehat apa lagi? Nikmat harta. Setelah punya harta apa lagi? Nikmat keturunan. Setelah punya keturunan apa lagi? Nikmat jabatan, nikmat kedudukan, nikmat status sosial. Pokoknya apa saja yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita, apa saja yang kita hirup, apa saja yang kita pakai, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, mengapa kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat? Jawabannya, kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat karena kita meyakini bahwa nikmat itu tidak bisa datang dengan sendirinya, dan nikmat itu ada yang maha kuasa, ada yang maha perkasa, ada yang maha pemberi yang melimpahkan nikmat itu kepada kita. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi, bahwa Ibnu Abbas dalam satu hadis yang beliau riwayatkan, bahwa Rasulullah SAW qala Rasulullah, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan, maghbunun, yang dilalaikan, yang terlena manusia. Apa nikmat itu? Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan, wal farah, yaitu waktu luang. Coba Bapak Ibu, kalaulah kesehatan, nikmat kesehatan diambil oleh Allah, masih ada tak arti harta kita? Masih ada arti harta kita untuk berobat. Tetapi memakai harta untuk berobat itu nikmat atau tidak, Pak? Tidak nikmat. Kemudian dengan nikmat sehat dicabut oleh Allah, maka banyak hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut dokter itu bergizi kita untuk mengkonsumsinya, tetapi karena faktor kesehatan kita, Pak, Bapak tidak boleh makan daging. Uang ada, Pak, tapi tidak boleh makan daging. Apalagi, Pak, Bapak tidak boleh minum susu, Pak. Beli susu bisa. Kemudian apalagi, Bu, Ibu tidak boleh banyak makan kacang. Kenapa, Bu? Tidak boleh makan kacang? Asam urat, nama Ibu, asam urat. Jadi kalau kesehatan sudah dicabut oleh Allah, maka harta kita tidak ada gunanya lagi. Sudah banyak yang tidak bolehnya dibandingkan dengan yang boleh. Nah ini,
Kemudian waktu luang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi untuk berbuat kebaikan itu jangan pernah kita tunda. Bagi yang belum menikah, biarlah setelah menikah nanti saya akan rajin sholat. Karena ada istri yang mendampingi, ada istri yang mengingatkan. Kata yang perempuan juga setelah menikah nanti saya akan rajin sholat. Karena ada imam saya akan menjadi makmum. Ternyata setelah menikah bukan itu yang didapati Bapak Ibu. Punya anak, ayo sholat berjamaah, kata suami. Maka kata istri, abang atau udah saja yang duluan, saya memegang anak. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika waktu senggang itu masih ada, manfaatkanlah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa janji Allah terhadap orang-orang yang mensyukuri nikmat? Di dalam surat Ibrahim ayat 7, fa ista'azzana rabbukum, maka tak kala azana rabbukum. Azan, apa arti azan Pak? Memanggil, memberitahu, diberitahu rabbukum oleh Tuhan engkau, la in syakartum la azidannakum, apabila kamu bersyukur niscaya nikmatku akan aku tambah, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau tidak bersyukur, kalau kufur, azabku sangat pedih. Nah artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, maka jaminan Allah nikmatnya akan ditambah kepada kita. Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu, apa beda bersyukur atau apa beda syukuran dengan nazar? Apa bedanya? Perbedaannya adalah kalau kita bersyukur, melaksanakan syukuran itu tidak diucapkan sebelum nikmat itu datang. Contoh, anak Bapak Ibu lulus CPNS. Setelah lulus langsung mendoa, panggil orang, masak-masak, syukuran namanya. Tetapi kalau pas dalam proses tes CPNS itu ibu berkata, kalau anak saya lulus nanti saya akan syukuran, itu tidak syukuran namanya Bu. Kalau tidak lulus tidak jadi. Kalau lulus baru jadi manggil orang untuk makan di rumah kita. Itu namanya nazar. Jadi berbuat baik dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang dikaitkan dengan sesuatu itu tidak syukur namanya, tetapi nazar. Syukuran kalau tidak dilakukan, misalnya tidak diundang makan, tidak mengundang orang makan, tetapi kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian sujud syukur, apakah sudah bersyukur? Sudah. Tetapi kalau sudah kita ucapkan, kemudian nikmat itu datang tidak kita tunaikan, maka berdosa. Nah ini bedanya, mana nazar, mana bersyukur dalam syukuran dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara bersyukur? Nah, tadi bentuk-bentuk syukur, mengapa kita bersyukur. Nah, cara bersyukur lagi sekarang. Cara bersyukur kepada Allah itu yang pertama, tanamkan sifat qanaah di dalam diri kita. Namanya
bersyukur dengan hati. Bagaimana sikap qanaah? Yaitu setelah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu, kita tanamkan rasa cukup di dalam diri kita, hilangkan rasa rakus dan ambisi. Kemudian yang kedua, sujud syukur. Jadi sujud itu banyak Bapak Ibu. Berapa banyak sujud yang Ibu ketahui? Sujud biasa dalam sholat satu. Kemudian yang kedua, sujud syahwi. Mengapa sujud syahwi, Bu? Kalau lupa. Apa yang lupa? Yaitu tinggal salah satu rukun dari sholat. Syukur Pak. Subhanallah, la yanamu wala yashku. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang ketiga, sujud apa? Sujud tilawah atau sujud sajadah yang biasa dilakukan Jumat pagi ketika ayat sajadah dibacakan, atau ada ayat-ayat sajadah yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Ketika ayat itu dibaca, salah satu contohnya wahum la yastakbirun dalam sujud sajadah, apa yang kita ucapkan? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa basarahu bihaulihi quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian yang terakhir, sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur, Pak? Apakah berdiri kita langsung sujud? Sujud syukur itu bedanya dengan sujud dalam sholat, harus pakai niat. Sengaja aku sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Sujud syukur itu spontan. Ketika kita mendapat nikmat, spontan. Bukan pas dapat kabar, alhamdulillah anak saya lulus CPNS, seperti itu. Atau alhamdulillah hari ini untung dagang saya 2 juta. Di saat tahu itu langsung berniat Allahu Akbar, pasang niat tadi, langsung sujud syukur dan dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kemudian yaitu bersyukur dengan hati. Nah, bersyukur dengan hati selalu mengucapkan alhamdulillah dan selalu berpositif thinking kepada Allah. Berpositif thinking, berprasangka baik, bersyukur dengan perbuatan, banyak-banyak beribadah dan banyak-banyak bersedekah serta amal soleh yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menggelari kita dengan panggilan abdan syakura, yaitu hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Demikian, banyak maaf, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.